Cara menilai murid Sidih. 1. Subscribe channel ini dengan menekan tombol subscribe dan tombol like. Channel terbuka bagi siapa saja. 2. Tuliskan nomor peserta Sidih pada kolom komentar. Tidak boleh menuliskan komentar lain atau kalimat-kalimat di luar nomor. 3. Setiap orang hanya diperbolehkan menuliskan satu nomor murid pada setiap video. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Aminang, saya dari Fernando, pelajar Sidih dari kelas C, yang menceritakan tentang Nabi Yunus. Nabi Yunus dan Tanuh pergi meninggalkan Ninawa. Mereka menuju dermaga. Nabi Yunus lalu menaiki sebuah kapal. Di kapal Nabi Yunus juga menyempatkan untuk menyebarkan agama Allah. Ketika berlayar, Allah mendatangkan awan hitam dan ombak besar di kapal Nabi Yunus. Badai besar itu membuat kapal oleng. Nabi Yunus mengajak seluruh penumpang untuk berzikir dan mengingat Allah. Nahkoda kapal lantas memerintah para penumpang untuk membuang barang-barang agar seluruh orang selamat. Tetapi setelah itu dilakukan, kapal masih tetap oleng. Nahkoda pun memutuskan untuk mengurangi jumlah penumpang. Mereka melakukan pengundian untuk menentukan siapa yang harus keluar dari kapal. Saat pertama kali pengundian muncul nama Nabi Yunus, namun sebagian tak sepakat karena Nabi Yunus orang yang taat. Pengundian pun diulang, tetapi saja yang muncul adalah Nabi Yunus. Nabi Yunus menerima dan menganggap hal tersebut adalah takdir yang dipilihkan Allah. Nabi Yunus lalu terjun ke laut sambil menyebut nama Allah. Kapal pun kembali stabil dan para penumpang semakin yakin dengan ajaran Nabi Yunus. Setelah terjun, Nabi Yunus terombang-ambing di lautan bebas. Dia selalu mengingat Allah hingga muncul ikan paus mendekat. Paus itu menghisap dan memakan tubuh Nabi Yunus. Seketika Nabi Yunus ada di dalam perut paus. Di perut paus, Nabi Yunus bertahan hidup dengan memakan ikan-ikan kecil yang ditelan sang paus. Di perut paus, Nabi Yunus merenungi perbuatannya. Di perut paus, Nabi Yunus menyadari bahwa meninggalkan Ninawa adalah sebuah kesalahan, sebab Allah memerintahkan Nabi Yunus untuk terus berdakwah, tidak meninggalkan kaum Ninawa. Nabi Yunus lantas bertobat dan memohon ampun kepada Allah. Di perut paus, di dalam keadaan gelap, Nabi Yunus tetap tanpa henti meminta pengampunan kepada Allah selama 40 hari berturut. Allah lalu mengabulkan doa Nabi Yunus dan mengeluarkan Nabi Yunus ketika paus berada di dekat daratan. Seketika cerita saya tentang kesungguhan tobat Nabi Yunus. Terima kasih. Salam. Shalom Mamang Inang, saya Giovan Christopher dari pelajar Sidih dari kelas A, ingin mengerjakan lomba menceritakan tokoh Alkitab. Tokoh Alkitab di sini saya ambilnya Nabi Nuh. Oke, saya mulai aja. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang pada waktu di zamannya itu. Nuh hidup dan bergaul dengan Allah. Nuh punya 3 orang anak, Sem, Ham, dan Yafet. Ketika Nuh hidup pada waktu itu, bumi sudah rusak dengan penuh kekerasan. Allah melihat bumi itu sudah sangat rusak karena manusia hidup dengan merusak bumi. Kemudian Allah merencanakan pemusnahan besar-besaran dengan cara memusnahkan manusia di bumi tersebut dengan membuat bumi tersebut banjir atau disebut air bah. Kemudian Allah menyuruh Nuh untuk membuat bahtera di atas bukit dan memasukkan semua hewan-hewan yang haram dan tidak haram dan seluruh keluarga beserta keluarga anak-anaknya. Tapi mengapa Allah
memilih Nuh. Nuh di mata Allah tidak sama sekali tidak bercela. Ketika Nuh membangun bahtera tersebut, banyak orang lain yang menganggap Nuh sudah gila dengan mendirikan bahtera di atas bukit. Dengan begitu, Tuhan berencana memusnahkan yang ada di bumi dengan cara menurunkan air bah. Habis itu, Tuhan ingin membangun bumi, lalu Allah juga menyuruh Nuh untuk membawa persediaan ketika berada di bahtera tersebut. Pada saat itu Nuh sudah berumur 600 tahun. Tuhan tidak semata-mata membuat air bah tiba-tiba muncul ke bumi. Tuhan menurunkan hujan 150 hari, membuat hujan 40 hari lamanya. Tuhan tidak main-main. Tuhan membuat air tersebut sampai melebihi gunung. Air tersebut tidak hilang selama 150 hari. Setelah lewat 150 hari, Tuhan meniup air tersebut dan kembali pada tempatnya, tetapi tidak semata-mata langsung hilang. Perlahan-lahan. Jadi setelah selesai 150 hari, Nuh dan beserta isi bahtera tersebut masih dalam bahteranya, menunggu berminggu-minggu sampai air tersebut turun. Tapi sampai pada waktu beberapa minggu kemudian, ketika Nuh melepaskan seekor burung dan belum kembali, berarti air masih menggenangi beberapa daratan di wilayah Nuh tersebut. Tapi beberapa minggu kemudian setelah Nuh melepaskan burung dan burung itu tersebut tidak kembali, berarti Nuh beranggapan bahwa sudah landai airnya sudah cetek lah. Pada tahun ke-601, Allah berfirman kepada Nuh untuk keluar dari bahtera yang telah ia buat, beserta binatang-binatang yang ia bawa di dalamnya. Setelah keluar dari bahtera, Nuh membuat mezbah untuk mengucapkan rasa syukurnya kepada Tuhan. Nuh membuat korban bakaran. Setelah air bah tersebut surut, Tuhan berjanji kepada Nuh bahwa Tuhan tidak akan mengutuk bumi karena ulah manusia lagi, atau memusnahkan manusia dengan air bah lagi. Dan Tuhan memberkati Nuh dan keturunannya bertambah banyak untuk memenuhi bumi. Sekian dari saya. Terima kasih. Amanginam. Shalom, saya Gita Lestari Pasaribu dari kelas C. Saya akan menceritakan tentang kisah Ayub, salah satu tokoh Alkitab. Ayub adalah seorang lelaki yang tinggal di negeri bernama Uz. Ia adalah seorang yang sangat kaya. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 500 pasang lembu, dan juga 500 keledai betina, dan budak-budaknya dalam jumlah yang sangat banyak. Ia bisa dibilang adalah orang yang sangat kaya, bahkan terkaya di negeri sebelah timur. Dan juga dia adalah seorang yang sangat saleh, seorang yang sangat jujur, seorang yang sangat takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Dia memiliki 7 putra dan 3 putri, dan Ayub selalu rajin untuk berdoa untuk anak-anaknya, sebab ia khawatir anak-anaknya telah melakukan dosa. Suatu hari berkumpullah anak-anak Tuhan di surga, dan diantaranya datanglah iblis. Tuhan sangat memuji kebaikan Ayub, di mana ia adalah orang yang sangat saleh, orang yang sangat jujur, orang yang sangat takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Tetapi iblis berpendapat bahwa Ayub berbuat demikian karena Tuhan melimpahinya dengan berkat. Kemudian iblis meminta izin untuk mencobai Ayub, dan menurutnya bahwa Ayub pasti akan berbalik dan mengutuki Tuhan setelah dia dicobai. Oleh sebab itu Allah pun mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Suatu ketika Ayub menerima kabar bahwa
ternaknya, pelayannya, dan anak-anaknya semuanya mati. Ayub pun bersedih. Ia mengoyak pakaiannya dan mencukur kepalanya. Ia berkata bahwa dengan telanjang aku lahir dari rahim ibuku, demikian pula aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam semuanya itu, Ayub tidak didapati berdosa dan menuduh Allah. Tidak hanya itu, iblis pun meminta izin untuk mencobai Ayub sekali lagi. Iblis menimpakan penyakit barah yang busuk kepada Ayub. Ayub mengambil beling dan menggaruk-garukannya, serta sujud duduk di tengah-tengah abu. Istri Ayub berkata, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tapi Ayub mengatakan bahwa apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak yang buruk? Dan dalam semuanya itu, Ayub pun ditemui tidak bersalah dengan bibirnya. 3 teman Ayub, Elifaz, Bildad, dan Zohar mendatangi Ayub setelah mendengar semua hal yang menimpa Ayub. Mereka berdiam diri selama 7 hari, kemudian Ayub pun mulai berkata-kata. Ia mengutuki hari di mana ia dilahirkan. Dia membandingkan hidup dan mati dengan terang dan gelap. Kemudian, sahabat-sahabat Ayub mengatakan, mempercayai bahwa Tuhan itu adil, dan ia menimpakan segala sesuatu kepada manusia sesuai dengan perbuatannya. Oleh karena apa yang telah menimpa Ayub, mereka berpendapat bahwa Ayub telah melakukan kejahatan, sehingga dia mengalami semua hal yang buruk saat ini. Tetapi Ayub bersikeras bahwa dia tidak bersalah. Dia bertanya-tanya, bagaimana mungkin Tuhan menghakimi seseorang sesuai dengan perbuatannya apabila Tuhan dapat mengubah dan memaafkan mereka atas segala perbuatannya. Ayub tidak memahami apa maksud Tuhan dari semua yang telah dia lakukan, dia hadapi. Tetapi Elihu datang dan berpendapat bahwa Allah itu adil. Allah menjalankan dunia ini berdasarkan keadilan. Ia berpendapat bahwa penderitaan itu mungkin saja ada untuk memberi kita peringatan agar tidak melakukan dosa di masa depan, atau bahkan untuk membuat karakter kita. Dan setelah mendengar itu, menurutnya Ayub ini pun telah bersalah karena tindakannya yang termasuk memberontak Allah dengan dia mempertanyakan dan mengeluh kepada Allah. Kemudian Allah pun datang dalam bentuk angin badai dan menuntut Ayub untuk berani dan menanggapi pertanyaan-pertanyaannya. Tuhan menggambarkan aspek terperinci dari ciptaannya, terutama memuji ciptaannya, yaitu 2 binatang besar, Behemoth dan Leviathan. Terkejut oleh pertemuan itu, Ayub pun mengakui bahwa pengetahuan manusia itu terbatas, dan ia mengakui bahwa kekuatan Allah itu tidak terbatas. Setelah itu, Ayub pun mencabut perkataannya dan menyesali semua perbuatannya. Tuhan pun memulihkan hidup Ayub. Ia memulihkan kesehatannya dan ia juga memulihkan keluarganya. Tuhan memberikan 2 kali lipat dari segala yang dia punyai dahulu. Kemudian Ayub pun masih hidup 140 tahun lamanya.
Selamat siang, saya Grace Agatha dari kelas A ingin menceritakan seorang tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Yusuf adalah anak kesayangan Yakub, sebab Yusuf lahir di masa tua Yakub dari istri kesayangannya yang bernama Rahel. Karena itulah Yakub memanjakan Yusuf. Ia memberikan Yusuf jubah yang sangat indah. Hal ini membuat saudara-saudara Yusuf menjadi cemburu. Apalagi setelah Yusuf menceritakan mimpinya kepada mereka yang menggambarkan keunggulan Yusuf atas saudara-saudaranya itu. Makin bencilah mereka kepada Yusuf. Karena itulah Yusuf mereka jual kepada seorang Ismail yang kemudian membawa Yusuf ke Mesir. Yusuf dijual kepada seorang pegawai istana Firaun yang bernama Potifar. Yusuf kemudian menjadi kepala rumah tangga Potifar dan orang kepercayaannya. Ini terdapat pada Kejadian 39 ayat 4 dan 6. Karena Yusuf difitnah oleh istri Potifar dengan berkata bahwa Yusuf ingin memperkosanya, maka Yusuf dimasukkan ke penjara. Di penjara, Yusuf berhasil menafsirkan mimpi juru minum dan juru roti Firaun, yang saat itu sama-sama dipenjarakan dengan Yusuf. Hal ini membuat Yusuf dipanggil untuk menafsirkan mimpi Raja Firaun, Raja Mesir. Akhirnya Raja Firaun mengangkat Yusuf sebagai pemimpin tertinggi di Mesir di bawah kuasa Firaun. Jadi, Yusuf menjadi orang kedua di kerajaan Mesir. Dialah yang dipercayakan oleh Firaun untuk mengelola pemerintahan Mesir termasuk bangsa-bangsa lain pada masa itu. Ini terdapat pada Kejadian 41 ayat 39 sampai 44. Yusuf berhasil menyelamatkan banyak bangsa dari bahaya kelaparan, termasuk keluarganya sendiri di tanah Kanaan, yang datang ke Mesir untuk membeli gandum. Dari anak yang dimanja orang tua, dibuang saudara-saudaranya, dan difitnah istri Potifar, Yusuf tampil menjadi penguasa dunia. Hal itu diraihnya setelah 13 tahun. Ia dibuang pada usia 17 tahun dan menjadi Perdana Menteri Mesir pada usia 30 tahun. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya Grace Utapea dari kelas C. Saya akan menceritakan tokoh Alkitab tentang Daniel yang dibuang ke dalam gua singa. Daniel melayani Raja Darius sekaligus juga menjadi sahabat raja. Ia diangkat sebagai penasehat kerajaan yang paling dipercaya. Penasehat lain kerajaan pun merasa sangat cemburu kepada Daniel. Dan sewaktu mereka mendengar kabar bahwa Darius akan mengangkat Daniel menjadi orang penting kerajaan, mereka pun bersekongkol untuk menjatuhkannya. Mereka tahu, meskipun orang penting kerajaan, Daniel bukanlah orang media, melainkan orang Yahudi. Ia tetap setia menyembah Tuhan dan taat melaksanakan hukumnya. Tuanku, hasut mereka kepada Darius. Engkaulah pemimpin yang besar dan bijaksana. Buatlah sebuah hukum yang mewajibkan semua orang menyembahmu selama 30 hari. Darius pun merasa terperanjat, namun tersanjung oleh hasutan itu. Kemudian komplotan penasehat itu pun membungkuk dan berkata, siapapun yang menyembah Tuhan lain harus dilemparkan ke dalam gua singa. Darius pun segera mengambil segel kerajaan dan ia pun kemudian menulis hukum itu dengan tangannya sendiri dan mencapnya di depan mereka. Musuh-musuh Daniel pun merasa bergembira karena rencana mereka berhasil, dan kemudian mereka pun kembali membungkuk dan tersenyum. Ingatlah wahai raja, hukum orang Media dan orang Persia tidak dapat diubah. Setelah mendengar hukum baru itu, Daniel pun segera pulang ke rumahnya dan mulai berdoa kepada Tuhan. 3 kali sehari ia pergi ke loteng rumahnya yang jendelanya terbuka ke Yerusalem. Di situ ia berlutut dan berdoa kepada Tuhan seperti biasanya. Segera kabar itu sampai ke Darius.
Daniel tidak mau mematuhi hukum raja. Ia menolak untuk menyembah raja, dan ia berdoa kepada Tuhannya sendiri. Darius pun merasa sedih. Mukanya menjadi pucat dan ia menutup mukanya dengan kedua tangannya. Bagaimanapun juga, ia sangat mempercayai dan menghargai Daniel. Ingatlah, hukum Persia dan Media tidak dapat diubah, kata para penasihat itu. Ya, saya ingat, sahut si raja. Meskipun begitu, ia masih memikirkan cara untuk menyelamatkan Daniel, temannya itu. Namun, tidak ada cara lain, dan itu tidak mungkin, karena ia sudah mengesahkan hukum itu dan tidak dapat mengubahnya lagi. Karena tidak ada jalan lain, dia pun langsung memerintahkan untuk menangkap Daniel dan melemparkannya ke gua singa. Daniel, panggil raja. Semoga Tuhan yang kamu sembah dengan setia menyelamatkan kamu sekarang. Sebuah penutup lubang yang besar pun digulingkan dan ditandai dengan cap raja. Lalu Darius pun berjalan dengan sedih dan pelan. Keesokan harinya, buru-buru ia keluar dari istana dan menuju ke gua singa. Ia berdiri di depan pintu masuk dan mencoba untuk mendengar sesuatu, tetapi ia tidak dapat mendengar apapun. Kemudian, karena ia cemas, ia pun berteriak, Daniel, Daniel, hamba Tuhan yang hidup. Apakah Tuhanmu telah menyelamatkanmu dari singa-singa itu? Kemudian ia pun mendengar suara yang bergaung di dalam kegelapan. Hiduplah Tuhan Allah selama-lamanya. Daniel, kamukah itu? Apakah kamu masih hidup? Tanya raja. Ya Tuanku, saya masih hidup. Tidak ada luka di tubuhku karena Tuhanku telah menyelamatkanku dengan mengirim malaikatnya untuk menutup mulut-mulut singa itu. Kemudian, raja pun memerintahkan tentaranya untuk menggulingkan batu penutup lubang itu. Dan ia pun melihat Daniel yang sedang duduk di tengah-tengah singa-singa yang sedang tertidur dengan tenang. Tentara-tentara itu pun langsung menarik Daniel ke tempat yang terang. Kemudian raja memerintahkan supaya para penasehat jahat itu masuk ke dalam gua singa. Tak lama kemudian, singa-singa itu pun langsung menerkam dan mencincang mereka. Kemudian raja pun mengeluarkan sebuah keputusan. Sekarang aku mengeluarkan sebuah keputusan, tegas Raja Darius. Sebuah keputusan yang harus dipatuhi. Semua orang di kerajaanku harus menyembah Tuhan Daniel yang telah menyelamatkan hambanya dari mulut singa-singa itu. Dialah Tuhan Allah yang